Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Perlu dipahami, beberapa di antara kita sebagai seorang manusia terkadang lalai dan lupa tujuan kita diciptakan dan diutus ke muka bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam kitab Al-Qur'an, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat bahwasanya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Alhamdulillah kita semua mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada kita. Kita diutus menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita diutus untuk menjadi seorang pemimpin, seorang yang berani, yang tangguh dan yang mempunyai ilmu. Membahas tentang ilmu, banyak di antara kita yang masih belum tahu apa sih syarat-syarat menuntut ilmu? Bagaimana cara kita menuntut ilmu yang baik dan benar? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sudah memiliki resep ataupun memiliki patokan syarat-syarat seorang penuntut ilmu. Beliau mengatakan di dalam syairnya, "Ala lan tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayanin." Ketahuilah kalian semua bahwasanya ilmu itu tidak bakal didapat kecuali dengan 6 perkara, 6 syarat. Saumbi ka'an majmu'iha bibayanin, aku akan menunjukkan kepada kalian satu per satu syarat tersebut. Ini baiknya Imam Syafi'i, menjadikan Imam Syafi'i sebagai teladan dan patokan bagaimana cara kita untuk menuntut ilmu. Dzakaun wa hirsun wa bulghatun wastibarun wa irsyadu ustadi wa tulu zamani. Jadi ada 6. Yang pertama dzakaun, cerdas. Wa hirsun, mempunyai semangat. Wastibarun, dan sabar. Wa bulghatun wastibarun, dan harta ataupun biaya dan kesabaran. Wa irsyadu ustadin, dan petunjuk daripada ustad. Wa tulu zamani, dan waktu yang panjang. Kita mulai dari yang pertama, kita akan mempreteli satu persatu bagaimana syarat ataupun langkah-langkah untuk seorang penuntut ilmu. Yang pertama, zakaun. Kalau masalah zakat ini, kalau ingin membuktikan seseorang itu cerdas atau tidak, gampang sekali. Saya mau tanya kepada antum-antum semua, ketika antum kalau dikasih uang 10.000 sama 100.000, antum bakal pilih yang mana? Pasti antum akan memilih uang 100.000. Karena apa? Cerdas. Gampang lagi, ketika antum dikasih makanan sama dikasih batu biasa, batu kerikil, antum pasti milih makanan. Cerdas. Jadi cara untuk melihat ataupun mengukur kecerdasan seorang itu gampang sekali dengan cara seperti itu. Dzakaun wa hirsun, semangat. Jangan sampai kita tidak semangat. Kita sebagai penuntut ilmu harus memiliki semangat, optimis, jangan pantang menyerah. Contohnya siapa? Sayyiduna Imam Bukhari, pemilik dari kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari kalau diibaratkan, beliau tuh mengambil satu hadis dari kota Aceh ke kota Lampung. Itu saking jauhnya. Tapi karena kesabaran, karena kegigihan beliau untuk menuntut ilmu, tidak apa-apa. Hanya untuk mengambil satu hadis, menempuh jarak yang jauh segitu. Kalau kita jangan boro-boro kita mau ngambil hadis, satu hadis, ngambil pengajian dari A sampai Z di sebelah rumah aja mikir 2 kali hadir atau enggak. Gitu kita manusia zaman sekarang. Saya tidak menyalahkan semua orang secara global sekarang begitu semua. Bahkan ada yang tidak tahu kalau di samping rumah ada pengajian. Kenapa tidak mau mencari tahu, tidak pernah mencari tahu di mana pengajian yang ada di sekitar rumah. Itu karena tidak ada apa? Karena tidak ada yang namanya ghirah. Tidak ada yang namanya semangat, hirsun, tidak semangat dalam menuntut ilmu.
loyo, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit tidak nerima. Maka dari itu kita sebagai manusia harusnya semangat, cerdas dan semangat. Yang ketiga, bulghatun, biaya. Sekarang saya mau tanya, Imam Bukhari ketika mengambil satu hadis dari perjalanan yang tempo sangat jauh, apakah tidak perlu makan? Apakah nggak perlu minum? Apakah nggak perlu untuk membeli hal-hal yang diperlukan dalam perjalanan? Pasti perlu. Apakah nggak perlu membeli kitab? Nggak perlu membeli tinta? Pasti perlu. Makanya salah satu syarat untuk menuntut ilmu adalah apa? Memiliki biaya. Kita beli pakaian, beli peci, beli minyak wangi, beli semualah. Itu perlu buat kita untuk menuntut ilmu. Karena apa? Lebih semangat beli kitabnya. Itu sebagai wasilah. Akan tetapi jangan jadikan wasilah tersebut sebagai tujuan utama. La tashtagil bil wasilah fatansal maqsad. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu sibuk dengan yang namanya wasilah, harta, kekayaan, biaya. Nanti kita lupa dengan tujuan kita untuk menuntut ilmu. Tapi banyak juga sebagian dari kita, mereka kaya, tapi diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang alim. Ada juga di antara mereka yang miskin. Karena kemiskinan tersebut, dia menjadi orang alim, tidak cinta sama dunia. Begitu. Dan yang keempat, wastibarun, sabar. Jadi kita harus sabar, jangan sampai kita tidak sabar. Imam Syafi'i, berapa kali beliau mengadu tentang lemahnya hafalan beliau. Beliau sabar tentang lemahnya hafalan beliau sampai beliau mengadu kepada Imam Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu, kata Imam Syafi'i, kepada Imam Waqi tentang apa? Lemahnya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi menunjukkan, mengisyaratkan kepadaku jangan bermaksiat, tinggalkan maksiat. Karena apa? Fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la ya'ta lil asi. Karena sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala cahaya, dan cahaya Allah tak bakal dikasih kepada orang yang bermaksiat. Sabar. Sabar di pondok sendirian, sabar uang belum dikirim, sabar kita dihina orang, sabar kita dimaci orang, sabar dibilang sok suci. Sabar. Intinya di hati kita itu punya kesabaran. Udah 4. Zakaun wa hirsun wa bulghatun wastibarun wa irsyadu ustadi. Petunjuk dari seorang ustadz, seorang mentor, seorang guru. Perlu. Karena aja pernah salah satu cerita ketika salah seorang lagi sakit, lagi sakit, kemudian dicarinya buku resep obat-obatan. Dibacanya lah. Apa yang dibacanya? Habbat hayatun sauda dawaun likulida. Ular yang hitam adalah obat dari segala penyakit. Dicarinya ular hitam tadi. Pas ketemu, pak, disembelih, dipotong. Tatkala dipotong, dimakan. Karena apa? Obat katanya. Obat dari segala penyakit. Besoknya dia meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Tidak ada mentor, tidak ada guru. Akhirnya teman-temannya bingung, kok ini orang bisa meninggal gara-gara gak jelas. Dicari, oh gara-gara ular. Kok bisa dia memakan ular? Dicari, ternyata dia baca kitab tanpa petunjuk daripada guru. Dibaca, oh ini kitabnya. Kitabnya ternyata ditulis apa? Hayatun sauda dawaun likulida. Ular hitam obat dari segala penyakit. Bingung yang lainnya. Ditanya sama ustadz yang paham kitab tersebut. Oh itu salah. Itu bukan hayatun sauda, tapi habbatun sauda dawaun likulida. Jinten hitam, habbatu sauda adalah obat daripada segala penyakit. Makanya kita perlu mempunyai guru, mempunyai mentor. Minta petunjuk, jangan jauh-jauh cari guru yang membuat kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman juga penting. Almaru ala dini khalilih. Seseorang itu atas agama temannya. Falyandur amman ta'khudurinahu. Juga seorang ustadz. Maka dari itu kita harus melihat pada siapa kita mengambil ilmu, mengambil cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, watulu zamani, waktu yang panjang. Imam Syafi'i mempelajari bahasa Arab selama 14 tahun. Cuman bahasa Arab. Bahasa Arab itu memang sulit.
Tapi kalau kita pelajari tidak sulit kan, apa bahasa Arab tuh furuknya banyak, cabangnya banyak, terdiri dari 14 disiplin ilmu. Di antaranya apa? Nahwu, sorof, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani, arud, dan ilmu-ilmu sebagai yang lainnya. Maka dari itu Imam Syafi'i yang terlahir di kota Palestina, tepatnya di kota Gaza, mempelajari bahasa Arab selama 14 tahun. Kita yang baru mondok 2 tahun sudah merasa bisa. Baru hijrah selama 6 bulan sudah merasa hebat, menyalahkan orang lain. Jangan sampai timbul di hati kita rasa sombong. Cukup di hati kita rasa ingin terus menambah ilmu, nambah ilmu dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kami belum siap untuk belajar. Kami belum pantas untuk menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada pemikiran seperti itu. Karena kalau kita menunggu sampai pantas, kita tidak bakal pantas-pantas. Kita penuh dosa semua. Tapi kita menuntut ilmu dibarengi dengan memantaskan diri. Di situ yang paling penting. Jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dijadikan orang yang selalu mengevaluasi diri, jauh daripada kemaksiatan dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.